Bapak, Ibu, Saudara-saudara, salam jumpa dalam Renungan Harian 1 Mei 2023. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai saudara. Amin. Renungan harian dari kitab Yesaya pasal 61 ayat yang ke-11. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Ai songon tano na manubuhon suasuanan, jala songon porla na pasibur tubu buni na sinaburhon, tusi ikon songonido patubuon ni Jehovah hati goran, dohot puji-pujian diadopan ni sadok aka parbegu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, setiap manusia mengharapkan, menginginkan, mendambakan datangnya kabar baik. Setiap orang juga menginginkan hidup yang indah, hidup yang terberkati. Tidak pernah seorang pun yang mengharapkan kedatangan kabar buruk atau berita-berita yang tidak menenangkan hati. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam realita adalah begitu banyak kabar buruk yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini. Merebaknya virus corona menjadi pandemi itu menjadi suatu kabar buruk di masa-masa yang lalu. Tapi kita meyakini bahwa Tuhan memberikan kabar sukacita sehingga kita bisa terbebas dari segala penyakit. Banyak hal yang membuat kehidupan kita ini bersukacita. Bahkan kita sering mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena kita memahami bahwa Tuhan tidak mendengar permohonan kita. Tuhan tidak mendengar keluhan kita. Atau Tuhan tidak memberkati kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak mau tahu tentang kehidupan kita. Atau dengan kata lain, Tuhan membiarkan kita. Sehingga hidup kita kurang berbahagia, kurang bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang membuat kita tidak berbahagia, tidak bersukacita? Karena kita cenderung hidup fokus pada apa yang kita harapkan, fokus kepada apa yang kita capai, tapi tidak memperhatikan apa yang kita miliki. Saudara yang kekasih, satu hal yang pasti, Tuhan itu tidak diam. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak meninggalkan orang-orang percaya. Tuhan tahu
kapan waktunya menolong kita. Sehingga pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami dalam persoalan, pergumulan kehidupan kita, rintangan, tantangan yang kita hadapi, Tuhan hendak melatih kita untuk lebih kuat dan lebih dewasa. Artinya kita memahami bahwa hidup kita ini adalah sebuah proses. Hidup kita ini adalah hidup yang antagonis, hidup yang berjuang. Yang sering digambarkan hidup kita ini adalah suatu perjalanan yang panjang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesaya dalam nas kita ini menyampaikan kabar sukacita dengan menganalogikan bumi dan kebun yang memancarkan dan menumbuhkan. Seperti itulah Tuhan menumbuhkan kebenaran di depan semua bangsa-bangsa. Inilah yang bisa kita katakan menjadi advokasi Allah, pembelaan Allah bagi umatnya. Bagi orang-orang percaya yang selama ini kurang diperhitungkan. Yang selama ini kurang dihargai. Orang yang mengalami persoalan hidup. Karena itu jangan berputus asa. Milikilah setitik pengharapan kepada Allah. Bahwa Allah akan menumbuhkan kebenaran. Kita adalah orang yang telah menerima kasih karunia. Kita adalah seperti benih yang baru yang akan menerima keselamatan. Karena itu kita harus bertumbuh dalam iman dan teguh dalam pengharapan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dalam rutinitas pekerjaan kita sehari-hari, mengawali pekerjaan kita pada hari ini, marilah kita berpengharapan kepada Tuhan, meyakini Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menumbuhkan kebenaran agar hidup kita bersinar dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menuntun kami pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menjadi suluh kami, mengawali hidup kami, mengawali pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami, menumbuhkan benih kebenaran, sehingga hidup kami bersinar dan selalu hidup dalam kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.